generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Maprihatuningsi dari SD Negeri Karangmaja. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada hari ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual. Saya berperan sebagai observer dan rekan saya Nengsi, saya sebagai coach. Saya Benny Riviana sebagai coaching. Skenario 1. Observer berdiskusi dengan coach. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan dengan Pak Benny Riviana. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Desi. Baik ya Bu, alhamdulillah. Jadi pertanyaannya, menurut Ibu Yuneksi, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Bu Yuneksi dari hasil coaching dengan Pak Benny? Baik, karena kaitannya ini berhubungan atau kendala yang akan dihadapi Pak Benny ya Bu ya. Bagaimana menyajikan pembelajarannya, terus pembelajaran yang menyenangkan atau tidak gitu. Terus Pak Benny nanti akan mengajar di kendala yang dihadapi di pelajaran matematika seperti itu. Jadi kompetensinya apa yang dikembangkan dan gimana sih Pak Benny dalam menghadapi kendala tersebut? Baik. Selanjutnya, menurut Bu Yuneksi sebagai coach, apa yang akan diobservasi dari hasil coaching hari ini? Beberapa hal yang akan saya observasi yaitu diantaranya adalah kendala yang muncul ya yang akan dihadapi Pak Benny. Terus juga saya akan coba menggali kemungkinan atau solusi, terus juga strategi yang akan diambil oleh Pak Benny sendiri ya sebagai coach yang akan dilibatkan. Baik. Menurut Bu Yuneksi nih, indikator yang bisa menentukan hambatan dan permasalahan yang dihadapi itu apa ya? Indikator ketercapaian proses coaching nanti bersama Pak Benny ya itu dapat menentukan solusi gitu Bu, atau strategi langkah-langkahnya ya dalam mengatasi masalah seperti itu. Terus menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan ya supaya meningkatkan
antusiasme apa sih namanya? Ya, antusiasme. Ya, nah itu gitu Iya. di dalam motivasi belajar siswa gitu dalam pembelajaran seperti itu. Baik, bagus sekali Ibu untuk indikatornya ya. Nanti Bu Yunengsi berarti akan melakukan coaching dengan Pak Beni Riviana ya Bu ya. Baik, Ibu Yunengsi, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya proses coaching yang akan dilakukan dengan Pak Beni Riviana. Iya. Makasih. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Gimana Pak, ada yang perlu disampaikan? Ini Bu, saya ini mempunyai permasalahan tentang pembelajaran yang saya hadapi. Bagaimana ya Bu? Setiap pembelajaran ini kita sebagai seorang guru pasti mempunyai permasalahan. Iya. Ini inti dari permasalahan saya ketika melakukan pembelajaran pada anak gitu. Nah, ada beberapa murid yang tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Baik, berarti tadi Pak Beni menyampaikan ada kendala ya Pak ya, ada beberapa anak yang tidak antusias dalam pembelajaran. Kita mulai dari awal ya Pak ya. Nanti saya ada beberapa pertanyaan, saya akan coba membantu menemukan solusinya. Yang pertama adalah terkait pertemuan hari ini nih Pak. Jadi tujuan pertemuan kali ini saya dengan Pak Beni apa Pak? Tujuan yang saya inginkan bagaimana agar anak-anak peserta didik saya ini antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, terutama dalam pembelajaran matematika. Jadi memunculkan antusiasme dalam siswa ya di dalam pembelajaran matematika begitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya terkait ukuran keberhasilan nih Pak Beni, nanti setelah pertemuan berakhir gitu ya Pak ya. Keberhasilan menurut Pak Beni atau Pak Beni yang inginkan itu seperti apa Pak? Ukuran yang saya inginkan atau yang saya harapkan adalah bagaimana saya bisa menerangkan pada anak-anak tentang pembelajaran untuk anak-anak itu agar bisa diterima lah untuk oleh anak-anak itu. Kemudian anak-anak juga aktif di dalam pembelajaran matematika, karena pembelajaran matematika ini menurut saya berhubungan dengan logika itu. Jadi bagaimana ya, anak-anak sekarang kan seperti itulah. Jadi tujuan saya sih agar anak-anak bisa berpikir, berhitung dengan menyenangkan dan juga bergembira tentunya. Baik, sangat positif sekali nih Pak Beni ya. Ternyata dibalik yang Pak Beni sampaikan, yaitu hambatan tadi Pak Beni ingin mengembangkan gitu ya Pak, mengembangkan diri, terus bagaimana menyajikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan begitu ya Pak ya. Akhirnya dapat menimbulkan antusiasme yang meningkatkan kepada anak-anak didik seperti itu ya Pak ya. Nah baik, dalam rangka mencapai tujuan tersebut kita lakukan identifikasi dulu ya Pak ya. Sesuatu yang positif atau kekuatan yang dimiliki gitu ya Pak ya, mungkin bisa digunakan untuk mencapai tujuan pertemuan kali ini gitu, untuk meningkatkan antusiasme kepada siswa gitu ya Pak ya. Jadi apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut ya? Ya ada sih, saya sudah memiliki beberapa jurus gitulah seperti jurus yang harus dikemas dengan pembelajaran yang sedemikian rupa, karena di setiap pembelajaran ini saya harus memiliki beberapa materi yang menggembirakan bagi siswa. Nah, ketika menemukan beberapa siswa yang ada potensi untuk itu dan anaknya mau memakai tutor sebaya, yaitu pembelajaran mandiri terstruktur. Jadi karena dengan tutor teman sebaya, anak-anak biasanya bisa lebih leluasa untuk mengemukakan pemikiran mereka sendiri. Dari aspek penyampaian juga
karena biasanya kalau seumuran itu lebih enjoy, lebih enak gitu. Sangat luar biasa nih potensi yang dimiliki Pak Beni ya. Jadi saya bisa simpulkan di sini ya Pak ya. Jadi banyak jurus yang bisa diandalkan oleh Pak Beni gitu ya untuk proses pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terus juga kedua tadi saya menyimak ada murid yang memiliki potensi yang lebih gitu ya Pak ya. Nantinya bisa berkolaborasi dengan siswa, terus juga bisa menjadi tutor, teman sebayanya. Luar biasa ini Pak. Berikutnya nih, ada nggak nih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Beni dalam mencapai tujuan tersebut? Hal yang menghambat yang saya rasakan itu tentang penyampaian saat mengajar dan juga memberi cara pengerjaan yang lebih mudah terhadap siswa agar bisa lebih gimana ya, agar anak siswa pemikirannya itu lebih cepat gitu, bisa lebih mudah dipahami oleh anak. Kira-kira bagaimana ya yang bisa, bagaimana saya bisa mengerjakannya itu? Baik, jadi bagian dari hambatan yaitu penyampaian materi ke Penyampaian anak materi, ya, ya, Pak ya. betul. Itu ya yang belum efektif. Ya, belum Gitu ya, Pak ya. efektif. Jadi Pak Beni itu sudah mengidentifikasi nih terhadap masalahnya yang dihadapi. Nah, selanjutnya nih Pak nih, ada tidak solusi gitu untuk menghadapi hambatan tersebut nih Pak? Solusi berarti saya akan mengerjakan atau memberikan cara pengerjaan kepada siswa dengan semudah-mudahnya, segampang-gampangnya agar bisa anak-anak itu bisa lebih cepat memahaminya. Baik, jadi tentang kekuatan yang dimiliki seperti itu Pak. Betul. Nah, untuk tentang kekuatan yang dimiliki akan berusaha melakukan pembenahan diri terkait dalam penyampaian pembelajaran yang lebih efektif dan juga lebih efisien, serta tentunya agar siswa lebih cepat memahami, lebih mudah memahaminya. Kemudian selain itu juga saya bisa memaksimalkan dalam kegiatan KKG dan juga sharing-sharing tentang kegiatan pembelajaran dengan rekan-rekan yang lain dan juga saling mengisi lah. Baik, berarti dari penjelasan Pak Beni gitu ya, saya dapat menyimpulkan beberapa nih Pak Beni ingin melakukan pembenahan diri ya Pak ya terkait dengan penyampaian pembelajaran yang lebih efektif, terus juga lebih efisien, mudah diterima sama anak-anak gitu ya. Kemudian memaksimalkan potensi diri gitu ya yang ada di dalam diri Pak Beni lewat sharing, lewat pembelajaran KKG, terus juga terkait rencana yang lebih konkret nih Pak. Rencana apa ini yang akan dilakukan Pak Beni? Karena saya ingin pencapaian pembelajaran matematika ini berjalan dengan maksimal dengan siswa, saya bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan menyenangkan. Rencana yang pertama melakukan perbaikan proses penyampaian itu, melakukan perbaikan proses penyampaian, yaitu perbaikan diri, memaksimalkan tutor sebaya, memaksimalkan teman yang pintar mengajari temannya yang kurang lah gitu, kurang memahami. Jadi itulah mencari anak-anak yang potensial terutama. Jadi rencananya yaitu Pak Beni akan melakukan proses penyampaian yaitu perbaikan diri ya Pak ya. Terus juga memaksimalkan tutor teman sebaya yang potensial gitu Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, ada tidak prioritas gitu atau Pak Beni yang akan lakukan terlebih dahulu nih Pak? Prioritas yang sangat pertama pengembangan diri ini, saya akan memaksimalkan tutor sebaya berikutnya dan juga memaksimalkan KKG. Jadi pengembangan dirinya yaitu yang utama terlebih dahulu Pak Beni akan
memaksimalkan tutor ya Pak ya, Iya. dengan teman sebaya, kemudian memaksimalkan KKD. Nah selanjutnya nih, ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Pak Beni ini apa nih Pak? Ukuran keberhasilan. Tentu saja saat siswa mengikuti pembelajaran dengan antusias. Jadi karena image mereka kalau pembelajaran matematika itu sangat susah, sulit dan tidak mengasihkan. Nah, di situ saya harus bisa merubah image mereka yang jelek menjadi baik gitu. Baik, berarti kita sudah mulai dari awal ya Pak ya, dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi kekuatan, hambatan apa saja, kemudian juga menentukan langkah nih Pak, langkah-langkah strategis untuk mencapai solusi gitu ya Pak ya, terkait dengan rencana aksi tadi. Nah yang terakhir nih Pak, yang menjadi sangat penting yaitu tanggung jawab, terus komitmen gitu. Komitmen seperti apa sih yang akan Pak Beni lakukan gitu dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya akan lakukan berarti saya akan konsisten tentunya ya, akan konsisten dengan pengembangan diri saya, kemudian akan diperbanyak lagi berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dan tentu saja berkolaborasi juga dengan siswa dengan baik. Baik, bagus sekali nih Pak Beni. Jadi komitmen ya Pak ya, dan konsisten gitu dalam mengembangkan diri, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat dan juga dengan anak. Nah selanjutnya nih Pak, terkait dengan tindak lanjut nih setelah kita berdiskusi hari ini nih, kira-kira rencana tindak lanjut setelah pertemuan ini nih Pak, bagaimana Pak? Rencana yang akan saya lakukan yaitu harus bisa mengimplementasikannya tentunya ya. Harus bisa mengimplementasikan dari rencana-rencana saya, kemudian harus bisa mengembangkan yang ada pada diri saya, dan juga saya harus bisa menyampaikan materi dengan luas, dengan enak, agar siswa bisa mudah memahami apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran tersebut. Baik nih Pak, jadi sudah tertata nih sama Pak Beni ya Pak ya, dari mulai proses menyelesaikan masalahnya, terus juga Pak Beni sudah bisa mengidentifikasi, kemudian menentukan nih rencana aksinya, kemudian tindak lanjut dalam mengimplementasikannya gitu ya Pak ya, dalam pasca pertemuan hari ini nih. Jadi sebenarnya Pak Beni sudah menemukan nih solusinya gitu ya, dari awal sampai akhir gitu permasalahannya, ini udah bagus sekali nih Pak Beni. Jadi mudah-mudahan Pak Beni bisa menindaklanjuti ya Pak ya, dan juga menambah perbaikan-perbaikan terkait dengan kendala-kendala yang tadi ya Pak ya. Baik, ada lagi nggak Pak yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas sharing yang kita lakukan hari ini, sehingga saya bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada pada saya, terutama juga yang ada pada siswa. Ternyata yang perlu saya tingkatkan dan juga upaya yang saya harus lakukan itu masih ada beberapa yang PR lah gitu. Jadi yang terpenting nanti PR saya itu siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan mudah dan sangat menyenangkan tentunya. Baik, ini Pak, luar biasa nih sharing-sharing kita hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya dari obrolan kita kali ini. Amin. Saya rasa cukup Bu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan waktu bisa kita sharing-sharing kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sukses ya Pak Beni ya. Luar biasa ya Ibu, hari ini saya sudah melihat proses coaching yang dilaksanakan dengan Pak Beni Rinjana. Saya selaku observer melihat percakapan ini sangat luar biasa ya. Saya tanya sedikit ya Ibu, ada yang akan saya tanyakan. Apa saja sih proses yang Ibu lakukan saat coaching dengan Pak Beni? Jadi inti dari coaching yang saya lakukan dengan Pak Beni yaitu
menggali beberapa hal gitu yang ada pada Pak Beni atau dalam menentukan solusi gitu. Dia kan punya permasalahan ya Bu ya. Nah itu kita mencari solusi, menggali solusi tersebut gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu sesuai dengan alur Tirta seperti itu Bu ya, yaitu menggali tujuannya, mengidentifikasi, terus juga rencana aksi gitu ke depannya seperti apa gitu. Jadi dan juga komitmen Pak Beni dalam bentuk tanggung jawabnya. Ya, bagus sekali ya Ibu. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan Pak Beni itu sesuai dengan alur Tirta yang tadi Ibu Yuningsi jelaskan ya. Jadi menurut saya juga observer tadi saya merasa bahwa coaching ini sudah baik sekali ya Bu ya, sangat luar biasa. Tadi juga saya melihat bahwa Bu Yuningsi itu memang sudah berupaya datang dengan kehadiran penuh atau presence ya, terus kemudian menganalisis masalah tanpa menyela, terus menjadi pendengar yang baik. Tapi menjadi pendengar yang baik itu emang susah ya Bu ya sebenarnya ya. Tapi hari ini sudah sangat berjalan dengan baik. Bu Yuningsi sudah fokus gitu ya ke area yang akan dikembangkan oleh Pak Beni Listiana. Nah, selanjutnya kompetensi apa sih yang akan dikembangkan Bu Yuningsi terhadap Pak Beni yang Saya dapat menarik kesimpulan ya Bu ya dari percakapan saya dengan Pak Beni, yaitu menyimpulkan solusi yang akan diambil yaitu pengembangan diri, ya, memaksimalkan kekuatan diri yaitu melalui kegiatan KKG maupun menggali potensi gitu yang ada pada siswa gitu. Jadi kalau ada temannya atau potensi siswa yang memiliki potensi lebih, nah itu akan dijadikan tutor teman sebaya oleh Pak Beni. Juga pengembangan selanjutnya yaitu dalam diskusi lanjutan tadi RTL ya Bu ya, yaitu mencoba menggali lagi nih, memaksimalkan beberapa kemampuan beliau gitu dalam menyajikan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Baik, tadi Bu Yuningsi sudah menyimpulkan solusinya ya. Kemudian saya mau bertanya kepada Pak Beni yang tadi sudah di coaching, bagaimana sih Pak pendapat Pak Beni setelah melakukan coaching dengan Ibu Yuningsi? Baik, terima kasih. Saya rasa setelah melakukan coaching tadi semua sudah tergali. Saya bisa menemukan solusinya untuk siswa terkait kendala-kendala apa yang ada. Saya juga bisa mengembangkan diri saya dengan melakukan beberapa jurus tadi. Jadi ya alhamdulillah bisa sedikit plong. Terima kasih. Baik, tadi sudah melaksanakan coaching ya antara Bu Yuningsi dan Pak Beni yang hasilnya memang sangat luar biasa. Saya sudah mengobservasi. Baik, karena proses coaching sesi 1 sudah dilaksanakan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuningsi, kepada Pak Beni setelah melakukan coaching tadi. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Demikianlah proses coaching berkelompok yang telah kami laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum